Calon Tumbal Pesugihan, Part 15, terusik. Ketika permintaan Agil terucap secara langsung dari bibir pria itu, Dinda kembali tersenyum lalu mengeluarkan tangannya dari saku sweater. Tangan itu terbuka di hadapan Agil, seakan menegaskan bahwa Agil boleh meminta yang diinginkannya tersebut kapan saja tanpa batas waktu. "Boleh, sini, biar Dinda yang genggam tangan Kak Agil," jawab Dinda, penuh ketulusan yang bisa Agil rasakan setiap detiknya. Agil pun balas tersenyum seraya menyerahkan tangan kirinya ke dalam genggaman tangan kanan Dinda yang terulur. Keduanya terdiam selama beberapa saat ketika merasakan bagaimana hangatnya genggaman tangan yang tengah bertaut dengan erat. "Kenapa Kak Agil enggak bilang dari tadi, kalau memang kakak lagi malas jalan tanpa digandeng?" tanya Dinda, yang tetap berpikiran bahwa tangan mereka yang bertaut saat itu adalah karena sekedar saling membantu teman. "Takut Neng Dinda enggak mau digandeng sama kakak. Takut Neng Dinda merasa malu kalau harus gandengan tangan sama kakak," jawab Agil jujur. Dinda enggak pernah tuh bilang enggak mau digandeng sama Kak Agil. Dinda juga enggak pernah tuh merasa malu kalau gandengan tangan sama Kak Agil. "Kita kan teman, masa iya Dinda enggak mau bantuin kalau cuma soal gandeng tangan aja? Kecuali Kak Agil punya pacar, baru deh Dinda enggak mau pegang tangannya Kak Agil. Nanti pacar Kak Agil marah sama Dinda dan bisa kacau urusannya," tanggap Dinda. "Teman, ya, jadi bagi kamu, sekarang kita cuma teman," sesal Agil di dalam hatinya. Mereka kembali berjalan bersama-sama di trotoar tersebut. Agil benar-benar menikmati saat-saat kebersamaannya dengan Dinda. Agil juga bahkan sempat menyentuh bando yang dipakai oleh Dinda agar posisinya pas di rambut wanita itu. Tak berapa lama, akhirnya tiba di tempat penjual es goyobot yang ada di tikungan depan Masjid Agung yang menuju ke arah Pasar Kolot. "Mang, pesan es goyobotnya 2. Yang satu seperti biasa, yang satunya lebih banyak roti," ujar Agil tanpa melepaskan pegangan tangannya dari tangan Dinda. Mereka pun duduk pada kursi yang sudah disediakan oleh si penjual. Pesanan mereka jadi tak lama kemudian, dan mereka pun segera menikmatinya bersama. Agil memperhatikan ekspresi Dinda yang begitu senang saat melihat banyaknya roti tawar di dalam gelas. Hanya saja, Dinda tak mengekspresikannya lewat kehebohan seperti dulu saat mereka masih remaja. Dinda benar-benar menjadi pribadi yang sangat tenang sekarang, padahal Agil sedikit rindu pada sikap hebohnya dulu. Sikap Dinda yang berbeda dari biasanya bisa Agil lihat jika ada Rini di sampingnya. Dinda terkadang jadi suka mengutarakan rasa gemasnya jika sudah bicara dengan Rini. Dinda menjadi jauh lebih blak-blakan saat bicara kepada Rini, seakan tak ada penghalang apapun di antara mereka. Namun, hal itu hanya terjadi jika ada Rini di sampingnya. Jika Rini tidak ada, maka sikap Dinda yang bisa ia lihat adalah yang tengah ia lihat saat ini. "Masih suka sama es goyobot atau enggak?" tanya Agil. "Suka, apalagi yang banyak rotinya begini," jawab Dinda. Agil tertawa pelan. "Neng Dinda cari es goyobot atau mau cari rotinya? Kok lebih suka sama rotinya aja?" Dinda ikut tertawa. "Enggak tahu, Dinda kadang memang suka gitu. Kalau Dinda beli es krim sama mamang-mamang yang bawa gerobak, pasti nyari yang ada rotinya. Kalau beli es doger juga begitu, kalau rotinya enggak ada, Dinda enggak akan jadi beli." Dulu almarhum Papa selalu bingung sama selera Dinda yang aneh, tapi lama-kelamaan Papa akhirnya terbiasa dan akan memastikan dulu apakah penjual es yang dipanggilnya punya roti tawar atau enggak. Percaya enggak percaya, Dinda selalu beli es krim kotak besar kalau ke supermarket dan enggak lupa beli roti tawar buat makan es krimnya di rumah. Ya Allah,
Agak ribet ya. Tapi memang Kak Agil sendiri enggak bisa menyalahkan selera Neng Dinda, karena terkadang makan es krim pakai roti itu memang enak dan kaya ada cita rasa tersendiri. Pokoknya memang beda dari biasanya kalau pakai roti, ujar Agil yang masih memperhatikan Dinda begitu dalam. Dinda tertawa pelan sekarang setelah mendengar penilaian Agil. Kak Agil sendiri gimana? Suka banget sama es goyobot atau sama es lainnya? Tanya Dinda, ingin tahu selera Agil yang mungkin sudah berubah. Es goyobot jelas masih yang paling kakak suka, Neng. Bukannya Neng Dinda udah tahu tentang apa yang kakak suka? Agil menyipitkan kedua matanya hingga kini jadi terlihat lucu bagi Dinda. Dinda pun mengacak pelan rambut Agil untuk mengalihkan debar jantungnya akibat melihat ekspresi Agil yang begitu manis. Agil juga kembali menatap gelas es goyobotnya setelah Dinda mengacak pelan rambutnya. Jantungnya juga berdebar-debar saat merasakan lembutnya tangan Dinda di dekat wajahnya. Abis ini mau kemana lagi, Neng? Tanya Agil, mengalihkan pikiran dari debaran yang tadi terjadi. Kak Agil maunya kemana? Dinda pasti ikut kok, kemanapun Kak Agil mau ngajak jalan. Neng Dinda enggak mau menyarankan jalan-jalan kemana, gitu. Dinda enggak tahu mau ngajak Kak Agil kemana. Dinda bingung, takutnya Kak Agil enggak happy kalau Dinda yang ngajak. Dinda ini jarang kemana-mana, makanya suka pusing kalau disuruh menentukan tujuan, jelas Dinda. Agil jelas tahu itu. Dinda memang jarang pergi kemana-mana dan lebih banyak berdiam diri di rumah. Kalaupun pergi keluar, Dinda harus ditemani atau mengajak seseorang agar tidak bingung mau kemana. Dinda sedikit introvert, itulah yang Agil pernah dengar dari almarhumah ibunya Dinda saat masih remaja. Maka dari itu Agil sering merasa tidak suka berada di dekat Dinda, karena menurutnya akan merepotkan pergi dengan orang yang tidak tahu tujuan. Namun sekarang, ia malah berharap kalau Dinda akan sering-sering pergi dengannya. Agil bersedia menuntun wanita itu kemanapun, dan Agil tidak akan lagi merasa bahwa Dinda itu merepotkan untuk dirinya. Jadi, sekarang Neng Dinda benar-benar menjadi penulis novel sesuai dengan cita-cita Neng Dinda dulu. Agil ingin tahu. Iya, Kak. Setelah lulus SMA Dinda sengaja masuk ke Universitas Diponegoro, mengambil jurusan sastra dan bahasa Indonesia. Dinda memang selalu ingin mewujudkan apapun yang menjadi impian Dinda saat kecil. Jadi, di posisi inilah Dinda sekarang. Menjadi salah seorang penulis novel di Indonesia, jawab Dinda atas pertanyaan yang Agil ajukan. Nama pena yang Neng Dinda pakai apa? Kak Agil pernah dengar enggak, kira-kira? Dinda pun tersenyum sesaat lalu menatap ke arah Agil. Nama pena Dinda, Dindaj tanpa ada spasi. Kedua mata Agil pun sontak membola seketika, usai mendengar nama pena yang Dinda sebutkan. Serius? Neng Dinda pengarang novel yang judulnya Mengakhiri Luka, yang tahun lalu difilmkan itu? Agil mendadak terlihat sangat tak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena bisa bertemu dengan penulis novel favoritnya. Iya, yang itu. Rini juga datang sama Dinda waktu premier filmnya. Cuma mungkin Kak Agil enggak lihat cuplikannya di televisi, jawab Dinda, malu-malu. Ya Allah Neng, serius kakak enggak tahu kalau penulis novel itu adalah Neng Dinda. Kakak enggak baca bagian biografi penulis karena terlalu mendalami jalan ceritanya, ungkap Agil. Nanti kalau sampai rumah coba dibaca. Ada foto Dinda juga kok di situ, saran Dinda. Oke deh, nanti kakak baca biografi penulisnya. Oh ya? Ngomong-ngomong artinya aja apaan? Bukannya nama Neng Dinda itu Dinda Akila Rinjani, ya? Kok nama penanya Dindaj, bukan seharusnya Dinda Ar, ya?
Agil terlihat bingung dan benar-benar sedang berpikir, jawab atau enggak nih. Kalau Dinda jawab, takutnya Kak Agil marah. Dinda mendadak gugup meski tetap tersenyum di hadapan Agil. Marah? Buat apa marah? Kak Agil enggak akan marah kok sama Neng Dinda. Memangnya arti AJ itu apa? Agil menunggu jawaban dari Dinda dengan sabar. Namun Dinda sendiri terlihat ragu untuk mengatakan arti dari AJ pada nama penanya. Dinda benar-benar takut kalau Agil akan marah seperti yang sedang dipikirkannya saat itu. Kakak baca aja biografi penulis di belakang novel itu. Di situ ada kok jawaban tentang AJ pada nama pena Dinda. Dinda memutuskan untuk bungkam. Agil pun tak ingin memaksa dan hanya tersenyum sambil mengusap puncak kepala Dinda dengan lembut. Ya udah, nanti kakak baca kalau udah sampai di rumah. Oh ya, kakak boleh minta tanda tangan, goda Agil. Dinda kembali tersenyum. Boleh. Keduanya pun tertawa saat sama-sama tahu kalau ada yang sedang berusaha jahil di antara mereka. Namun sayangnya, tawa riang itu harus terhenti ketika seseorang tiba-tiba menegur mereka. Neng Dinda, Agil, sapa Roy, sambil menggandeng tangan Hesti. Agil pun langsung kehilangan senyumannya saat ingat apa yang Roy katakan pada Dinda tadi siang dan juga saat melihat sosok Hesti di samping pria itu. Dinda sendiri menjadi lebih waspada saat melihat genderuwo peliharaan Roy yang terus saja berusaha mendekat ke arahnya. Hal itu membuat genggaman tangan Dinda pada tangan Agil tiba-tiba saja menguat. Agil bisa merasakannya dan mulai menebak-nebak soal apa yang tengah dilihat oleh Dinda saat itu. Hesti menatap penuh kecemburuan ke arah Dinda dan Agil, terutama saat melihat tangan mereka yang saling mengenggam namun jelas tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sendiri kini sudah menjadi milik Roy. Kalian sedang apa di sini? Beli es goyobot, tanya Roy. Sok ingin tahu dan sok ingin cari muka di hadapan Dinda. Iya, itu benar Pak Roy. Pak Roy dan Neng Hesti mau beli es goyobot juga, tanya Dinda, mencoba terlihat santai. Kenapa panggil Pak terus sih? Saya jadi kelihatan tua kalau kamu panggil begitu, Neng Dinda, ujar Roy, menggoda Dinda secara terang-terangan. Hesti melirik ke arah suaminya dan menatapnya dengan tatapan tidak mengerti dengan keramahan yang suaminya tunjukkan. Padahal saat itu, ada Agil di sisi Dinda, yang biasanya kehadiran Agil akan selalu sukses membuat Roy tersulut emosi. Memang kenyataannya begitu kok, Anda sudah tua, makanya saya panggil Pak. Kalau saya panggil Anda dengan sebutan adek nanti dikira oleh orang lain saya ini enggak tahu sopan santun terhadap yang lebih tua, balas Dinda telak. Betul itu Neng, cocok. Bapak-bapak mah harus dipanggil Pak, bukan dipanggil adek, sahut penjual es goyobot yang kelihatannya juga sebal dengan gaya bicara Roy saat itu pada Dinda dan Agil. Agil mati-matian menahan tawanya, karena apa yang dikatakan oleh Dinda ternyata didukung si penjual es goyobot. Bagaimana tidak, si penjual es goyobot itu tampaknya sedang menikmati obrolan santai antara Dinda dan Agil. Sebelum Roy datang mengacau serunya obrolan mereka berdua. Agil pun bangkit dan beranjak menuju ke arah si penjual es goyobot. Berapa totalannya, Mang? Tanya Agil. 28.000, jawab si penjual es goyobot, sangat ramah pada Agil. Roy sangat geram melihatnya dan berniat ingin melakukan sesuatu pada Agil. Namun, Dinda segera ikut bangkit dan menghalangi tubuh Agil sambil merentangkan kedua tangannya. Roy membatalkan niatnya mendekat, dan Hesti merasa kaget karena Dinda nekat menghalangi keberadaan Agil agar tak didekati oleh Roy. Agil pun menatap ke arah wajah Dinda dengan rasa kaget yang sama seperti yang Hesti rasakan. Mau apa, Pak?
Kalau berani jangan sama Kak Agil, sini sama saya. Kita adu fisik. Saya enggak takut sama Pak Roy kalau cuma mau adu fisik, tegas Dinda, yang sudah siap akan memasang kuda-kudanya sebelum berkelahi. Roy pun segera memilih mundur dan menarik lengan Hesti dengan cepat dari sana. Hesti yang masih kebingungan dengan keadaan saat itu pun hanya pasrah saja ketika dirinya diseret oleh Roy. Hesti bahkan belum sempat mengatakan apapun saat itu, dan sudah harus pergi begitu saja. Agil pun segera memegang kedua lengan Dinda dengan lembut ketika Roy dan Hesti benar-benar sudah menjauh. Aduh, kenapa Neng Dinda pakai acara nantang si Roy sih, keluh Agil. Biarin, toh dia juga enggak akan pernah berani kok sama Dinda. Percaya deh, Dinda tersenyum untuk meyakinkan Agil. Tapi itu bahaya, Neng. Bagaimana kalau Roy nekat dan enggak peduli terhadap Neng Dinda yang dianggap menghalangi langkahnya untuk menyerang kakak? Lain kali jangan begitu lagi, ya? Kalau si Roy mau mukul kakak biarin aja. Yang penting Neng Dinda enggak diapa-apain sama dia, mohon Agil. Enggak mau. Dinda pergi dari Cijanur bawa Kak Agil dalam keadaan sehat, maka pulang pun Kak Agil harus dalam keadaan sehat. Dinda enggak mau Mang Jaya kecewa karena Dinda enggak bisa jagain Kak Agil, tegas Dinda, tak bisa dibujuk oleh Agil. Agil pun mendesah pelan sambil merangkul Dinda dengan lembut. Ia benar-benar masih merasa kaget dengan tindakan Dinda yang sangat berani di hadapan Roy. Bahkan penjual es goyobot yang masih ada di hadapan mereka pun juga ikut kaget dan masih mewaspadai kehadiran Roy yang siapa tahu akan kembali lagi untuk mencari keributan. Ya udah, ayo kita beli cimol yang pedas. Neng Dinda masih suka sama cimol yang rasanya pedas, kan? Tanya Agil, berusaha untuk kembali tenang seperti tadi. Dinda pun mengangguk penuh semangat saat mendengar pertanyaan yang Agil ajukan. Mereka berdua pun segera berjalan kembali di trotoar dan menuju ke depan bangunan pertokoan yang tak jauh letaknya dari Masjid Agung. Di sanalah tempatnya penjual cimol yang dulu sangat Dinda sukai berada. Mang, pesan cimolnya yang pedas 2 bungkus, ujar Agil. Kak Agil mau pesan juga? Tanya Dinda, terlihat sangat kaget. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.